Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di sesi kali ini kita mau bahas terkait UAS perilaku organisasi. Kita bakal adain Q&A bareng salah satu kadep dari Himpunan Mahasiswa Departemen Manajemen. Penasaran siapa? Nanti kita langsung ketemu sama gue star kita. Oke, teman-teman? Tapi sebelum itu kita perkenalan kelompok dulu. Oke, ini adalah kelompok UAS teman-teman saya. Silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Risma Damayanti dengan NIM belakang 74. Yang selanjutnya ada saya, Nafa Kurnia Rizky dengan NIM belakang 61. Halo, dengan saya Ma'rifatul Ulya dengan NIM 48. Oke, kalau begitu langsung saja kita bakal Q&A bareng pembicara kita. Kita hari ini kedatangan Kak Farah dari Kadep Divisi Bakor HMDM. Halo Kak Farah. Halo teman-teman, biar kelihatan seumuran. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya Mbak ya, biar langsung teman-teman pada kepo nih pertanyaannya. Oke, bisa ke next selanjutnya. Oke, Mbak Farah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama sini, Mbak. Ini pertanyaannya udah ada di layar. Bagaimana cara Kadep memberikan motivasi kepada staf dan apakah ada cara tersendiri nih untuk membuat para staf itu agar bisa bekerja secara maksimal? Oke, langsung saya jawab ya buat teman-teman di sini. Kalau saya sendiri sebagai seorang kadep untuk motivasi ke teman-teman di staf Departemen Bakor itu sih lebih ke ikut terjun langsung sih. Jadi motivasinya nggak hanya kayak memberikan semangat aja, tapi terjun ke prokernya teman-teman di Departemen Bakor kayak gitu. Kemudian pokoknya lebih ke langsung terjun aja sih. Soalnya kan kalau kita tahu gitu kan kesulitannya itu apa, nanti kita bisa bantu seperti itu. Oke, Mbak Farah. Bisa di next Kak Rifa ke pertanyaan yang selanjutnya biar mempersingkat waktunya. Oke, ke pertanyaan kedua nih Mbak Farah. Jelaskan bagaimana sih masalah kekompakan dan keragaman dapat diintegrasikan untuk keefektifan dalam suatu tim. Kan pastinya di dalam suatu tim kan pasti banyak ragamnya ya Mbak ya, mulai dari sifat atau karakteristik dari individunya. Kalau keragaman di dalam Departemen Bakor sih kuncinya kalau kita pengen kompak itu yang pertama jaga komunikasi sih antara kadep dan juga staff kayak gitu. Komunikasinya ya gak hanya dalam bentuk proker aja, kayak misal komunikasi dalam hal apapun juga boleh di Departemen Bakor saya sampaikan juga. Kemudian cara menghadapinya sih ya paling pertama sih komunikasi, terus sering ketemu juga, kan bisa ketemu lewat online, kemudian kalau terbuka seperti itu ke Departemen Bakor. Oke, berarti lebih ke komunikasi ya Mbak Farah ya. Oke. Oke, bisa di next atau dari Kak Rifa sama Kak Nova ada pertanyaan mengenai pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Mbak Farah. Oke, baik. Mbak Farah nih, saya mau tanya nih Mbak, kalau dari Mbak Farah sendiri, gimana sih cara mengidentifikasi karakter dari tim yang efektif sehingga proker-proker itu dapat berjalan dengan sesuai? Pasti kan kalau misal di Bakor sendiri kan ada banyak banget kayak contoh program kerja yang dilaksanakan ya Mbak. Nah, gimana sih Mbak Farah bisa membagi program kerja tersebut sehingga sesuai dengan para ketupel-ketupel nantinya yang akan menjelaskan proker tersebut biar terlaksana dengan baik. Oke, jadi waktu pertama kali atau perekrutan di staff itu tentunya saya cari tahu dulu kepribadiannya teman-teman ini calon staff di Departemen Bakor itu seperti apa. Kayak misal contohnya Mas Arsyad ya yang dari MG8 itu kan
mahasiswa baru, saya cari tahu dulu dari teman-temannya, kemudian kebetulan ada juga yang kenal kayak gitu, terus waktu di staff yang Departemen Bakor itu kayak Mas Arya, itu kan memang pertamanya nggak daftar di Departemen Bakor. Akhirnya saya cari tahu, ternyata track recordnya itu bagus. Akhirnya saya ambil. Jadi pertama kali sih saya memahami sifatnya dulu, kemudian baru kita ajak ngobrol bareng, sharing, baru nanti bisa saya kasih ke proker-proker yang sesuai. Banyak kok kemarin di Departemen Bakor itu banyak kasusnya juga kayak ganti-ganti ketupel gitu loh antara proker satu ke proker lainnya. Jadi memang nggak bisa langsung ini kamu harus pegang ini, harus emang ada kayak apa ya namanya, situasi dulu sih, memahami situasinya dulu, kemudian beradaptasi juga kayak gitu. Oke, berarti selama kayak pemilihan ketua pelaksana itu sempat berganti beberapa kali untuk memaksimalkan kinerja juga, Mbak, ya? Iya benar sekali. Kemudian juga sempat juga ada ganti proker, jadi proker ini jadi ganti proker yang kayak gini. Ya kondisional aja sih dalam suatu departemen kayak gitu. Wajar kalau emang kita harus siap menghadapi pergantian kayak gitu. Oke, bagus juga sih Mbak kalau gitu. Oke, Kak Nafa, boleh di next? Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Farah. Kalau boleh tahu gimana sih cara Mbak Farah ini menjalin komunikasi antara kadep dan para stafnya? Kalau seperti yang kita tahu nih, apalagi pada saat pandemi ini Mbak ya, kan banyak banget yang bilang bahwasanya kalau online itu kurang chemistry-nya, kayak gimana ya, kayak cuma chat doang tuh kayak aku belum tentu kenal Mbak Farah juga belum tentu kenal aku kan. Nah, cara Mbak Farah manfaatin komunikasi yang baik untuk menyampaikan entah itu proker atau mungkin Mbak Farah aja diskusi para kadep dan dari kadep ke para stafnya tuh kayak gimana sih Mbak kalau boleh tahu? Halo, masih nyambung suaranya? Iya Mbak Farah. Oh ya, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal ya. Oke, nggak Ada. apa-apa Mbak. Bisa langsung saya jawab ya. Oke, Oke. Jadi cara komunikasinya dari awal itu saya sudah menekankan sih ke staff juga. Saya tidak hanya komunikasi lewat grup aja, tapi kayak lebih ke personal. Kemudian sering ngajak ketemu offline kayak gitu. Saya sering ngajak juga sih kayak teman-teman di Bakor. Kemudian saya juga menekankan nggak hanya kita komunikasi itu nggak hanya mengenai proker aja, boleh kayak komunikasi apapun juga boleh. Ada juga dari staf Bakor yang tanya-tanya mengenai mata kuliah, kemudian tugas-tugas itu ada juga yang tanya. Jadi itu sih yang membuat kayak nggak apa-apa gitu komunikasi aja. Nanti kalau memang ada persoalan yang masih bisa diselesaikan bareng-bareng ya kita bantu kayak gitu. Kemudian di departemen Bakor sendiri, saya tuh dari awal tuh menganggapnya itu semua itu sama gitu loh, nggak ada kayak batasan dari usia, terus sosial misalnya cutting, terus adik tingkat itu nggak ada. Saya anggap itu semua, tapi perlu yang saya tekankan juga ada etika di dalamnya kan, kayak antara usia yang lebih tua sama usia lebih muda ya saling memahami aja, tapi sebatas itu ya biasa aja kayak gitu. Oke, berarti intinya kita tetap menjalankan kekeluargaan, tapi dengan ada kata profesionalitas, Mbak Farah ya, di mana walaupun tingkatan umur itu sebenarnya mempengaruhi, tapi jangan terlalu kayak dibawa ketakutan kayak soalnya kan banyak Iya. banget adik-adik itu yang ngerasa, aduh saya sungkan nih sama kakak, takut nggak sopan. Padahal sebenarnya justru kalau kita lebih akrab itu lebih enak sih ngobrol-ngobrolnya. Benar. Oke. Oke, baik Mbak Farah. Boleh di next question, Kak Nafa? Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Kalau dari Mbak Farah sendiri,
gimana sih cara kepemimpinan yang Mbak Farah terapkan pada saat menjadi kadep dari Divisi Bakor Himpunan Mahasiswa Departemen Manajemen sendiri? Kalau kayak kepimpinannya sih saya menganut kayak kepimpinan situasional sih. Jadi antara nanti kalau memang ada persoalan atau kesusahan, nanti saya sama staf saya berbicara, saling komunikasi. Kemudian kalau memang sudah nggak ketemu cara titik tengahnya, baru kita obrolin lagi ke Kahima kayak gitu sih. Lebih situasional aja di dalam kepemimpinan tersebut. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Farah, pada saat pengambilan diskusi sini kan termasuk dalam cara kepemimpinan ya Mbak. Nah, kalau misal Mbak Farah lagi ada suatu problem, terus problem itu tuh harus diselesaikan pada hari itu juga. Menurut Mbak Farah, apakah Mbak Farah tetap menggunakan cara kepemimpinan tersebut atau mungkin terlebih dahulu mengajak diskusi kepada teman-teman di bawahannya Mbak Farah? Baru tadi kan Mbak Farah kan cerita kalau langsung ke ketua gitu kan ya. Nah, kalau dari Mbak Farah sendiri kalau memang urgensinya itu berbeda, apakah Mbak Farah tetap menggunakan kepemimpinan tersebut? Iya sih, kalau memang ada konflik yang ini konflik yang di luar Hima ya kan misalnya ya tadi. Iya, saya sih pertama antara yang tadi stafnya itu tadi saya ajak ngomong dulu. Saya kasih tahu kalau memang saya ada sebuah urgensi kalau memang bisa nggak kayak ditunda terlebih dahulu. Biasanya sih apapun kalau ada masalah di Departemen Bakor itu ketua juga harus tahu kan, karena dia kan juga yang nantinya bertanggung jawab di Departemen Bakor. Jadi saya apapun masalahnya kayak apapun progresnya dari Departemen Bakor itu saya juga jaga komunikasi antar ketua himpunan itu juga. Jadi ketua himpunan tahu di Departemen Bakor ada masalah ini, kemudian progresnya seperti apa itu juga dia tahu kayak gitu. Bisa saling memahami sih, alhamdulillahnya sih di Departemen Bakor ini. Kalau sesuai pengalaman saya yang saya sama ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah. Mungkin Kak Nafa bisa di next question. Oke, baik. Terima kasih Kak Rifa. Halo Mbak Farah. Untuk pertanyaan selanjutnya nih mengenai lebih ke ini sih Mbak, jalannya Bakor itu seperti apa sih gitu. Tapi kita tetap sangkut pautin dikit ya sama materi perilaku organisasi. Nah, di sini untuk pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai gimana sih cara kadep menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam divisi Bakor itu sendiri. Nah, umumnya biasanya kalau kita dalam himpunan gitu ya, itu kan biasanya banyak banget teman-teman yang mungkin ada yang namanya perbedaan pendapat atau mungkin juga perbedaan visi misi ataupun cara kerja mereka tuh kan biasanya beda-beda. Nah, Mbak Farah nih sebagai kadep kira-kira gimana sih nyikapi tentang konflik-konflik yang mungkin akan terjadi pada divisi Bakor ini? Atau kalau misalnya boleh tahu nih Mbak, bisa deh dikasih tahu salah satu konflik apa sih yang kiranya tuh pernah terjadi dan menurut Mbak Farah tuh kayak penting banget buat disampaikan ke kita. Untuk konflik ya, sejauh ini sih kalau menurut saya alhamdulillah ya di Departemen Bakor itu nggak ada konflik yang benar-benar wow kayak gitu kan. Yes, konflik memang ada perbedaan pendapat itu memang ada. Kalau saya mengatasi konfliknya sendiri itu pernah ada satu konflik itu miskomunikasi sih. Miskomunikasi antara salah satu staff itu di di prokernya Food Bank itu pernah. Caranya sih ya itu tadi kita tuh salah di mana sih sebenarnya? Apa di kan bahasanya chat sama bahasa kita ngobrol langsung kan beda ya. Itu yang perlu saya pelajari sih sebenarnya. Itu juga sama-sama saya masih belajar gimana caranya bisa komunikasinya itu nyampe itu antara saya sama staff itu bisa nyampe. Yaitu tadi kayak memahami, kemudian kalau memang ada konflik itu cepat-cepat harus diselesaikan kayak gitu. Biasanya kalau yang saya tahu di Departemen Bakor itu kalau memang ada konflik A gitu ya, suka sering menggampangkan kayak gitu Kak. Gampang lah itu yang malah menimbulkan konflik yang lebih besar lagi sih. Kalau memang ada konflik ya langsung aja hari itu, kalau memang nggak ketemu jalan keluarnya kita cari jalan keluar lagi, kita minta bantuan siapa, misalkan Hima atau Wakahima, nanti bisa kita cari solusinya bareng-bareng seperti itu sih.
Iya, benar banget sih Mbak Farah. Saya juga setuju banget kalau misalnya di dalam sebuah organisasi itu pasti kayak nggak tahu sekali atau 2 kali yang namanya miskomunikasi itu kayak pasti ada aja nggak sih? Padahal kita tuh kadang juga udah ngelakuin yang paling terbaik, tapi kayak mesti kecolongan. Tapi balik lagi ya Mbak Farah, ketika kita mau menghadapi itu mau dibuat yang menghadapi dengan cara seperti apa, seperti itu ya biasanya. Nah, tadi aku tertarik sih sama kata-katanya Mbak Farah yang selalu kayak ada diomongin secara langsung gitu ya. Kira-kira ketika pas waktu terjun langsung ataupun pada saat di chat itu kira-kira pada saat menyelesaikan suatu masalah itu ada nggak sih evaluasi setiap melakukan sebuah program kerja ataupun meskipun rapat pun itu mungkin ada nggak sih ketika Mbak Farah melakukan itu ya, ada evaluasi tersendiri nggak sih bagi divisi Bakor ini? Kalau evaluasi ada, cuma kalau memang evaluasi saya sifatnya itu nggak kayak bukan profesional sih, nggak tegang gitu loh bawaannya, ya santai aja, ngobrol santai. Kalau misal saya kasih tahu besok ojo kayak gini ya, soalnya kayak gini tuh gini, tapi sama bercanda, itu sih kayak membuat suasananya tuh lebih tenang kayak gitu, cara penjelasannya tuh lebih masuk juga. Kalau memang evaluasinya, kalau misal ada sih yang evaluasinya kamu kurang satu kayak gini-gini kan lebih kayak waduh salahku kayak ternyata kok kayak gitu kan. Kalau evaluasinya sambil bercanda, sambil guyon-guyonan itu lebih masuk sih menurutku. Itu sih yang pernah di Departemen Bakor. Kalau kadang itu biasanya juga langsung tak telepon. Oke, nangkep nih Mbak Farah. Berarti Mbak Farah ini lebih menyikapinya tuh kayak dengan lebih santai aja gitu, nggak terlalu ada batasan ya Mbak ya antara kadep sama staf ahli. Jadi enak juga sih Mbak Farah kalau misalnya melakukan evaluasi seperti itu ya jadinya. Oke. Jadi selalu juga nih sama Bakor kayak ternyata nggak terlalu banyak banget ya konfliknya. Jadi cuma miskomunikasi itu Mbak yang pernah terjadi. Oke Mbak Farah, kita langsung aja lanjut ke question yang selanjutnya nih mengenai tugas nih pada saat Mbak Farah menjadi seorang kadep. Nah di sini sebenarnya tugasnya tuh apa aja sih Mbak ketika kita menjadi seorang kadep di sebuah himpunan khususnya di divisi Bakor gitu ya. Terus boleh juga nih sharing-sharing mengenai suka duka jadi seorang kadep itu apa sih? Nggak apa-apa Mbak, kita sharing aja. Siapa tahu kan dari kita-kitanya mungkin ada yang masih pengen gabung di himpunan gitu ya, mungkin juga ada yang masih pengen calon jadi kadep. Nah, langsung aja nih Mbak Farah. Oke, jadi tugasnya itu memang tidak tampak seperti kayak ketua pelaksana atau staf-staf lainnya yang memegang proker. Tetapi tanggung jawabnya itu di seorang kadep itu lebih besar dan amanahnya pun juga besar banget jadi seorang kadep. Memang kita tidak fokus tidak menjalankan satu proker, tapi kita fokus untuk mengontrol dari semua proker yang ada di Departemen Bakor itu sendiri. Jadi kalau pesannya buat teman-teman di sini yang mau jadi kadep, silahkan aja, nggak apa-apa, nggak perlu takut, nggak semenakutkan yang saya bayangkan juga jadi seorang kadep, karena nantinya banyak pengalaman yang kalian bisa ambil, kemudian juga banyak sekali sih kayak pelajaran-pelajaran yang kalian ambil tentang cara menghadapi anggota, staf, kemudian sabar untuk menghadapi segala perilaku buat yang di satu tim itu tadi, kayak gitu sih. Kalau jadi seorang tugasnya seorang kadep. Oke Mbak Farah, sebelum masuk ke suka dukanya nih, tadi aku menangkap nih ada kata-kata mengontrol gitu ya. Nah di sini kan di divisi kadep pastinya ada beberapa proker yang dijalanin. Nah gimana sih cara Mbak Farah untuk ngebagi waktu itu kayak misal ya mungkin dari food bank, kemudian ada Ambion, Move dan lain-lain. Nah ketika mereka itu ingin membutuhkan Mbak Farah nih sebagai seorang kadep untuk membuat keputusan ataupun mungkin saran, nah itu apalagi kalau jalan acaranya itu bisa dikatakan barengan ya Mbak ya. Itu kira-kira gimana sih Mbak Farah buat cara ngontrolnya secara bertahap ataupun ada sesi-sesinya tersendiri? Kalau aku sih kalau memang ya di Departemen Bakor sendiri tuh hampir 24 jam nggak apa-apa chat aja. Nanti biasanya tuh aku balesnya kalau udah waktu senggang atau biasanya tuh aku bales itu pas di waktu jam malam. Karena di jam-jam malam itu kan biasanya udah free kayak gitu kan, nggak ada tugas, nggak ada apa, itu biasanya saya bales. Kemudian langsung saya ajak, langsung aja kayak
telepon, VN, kemudian bisa langsung di Zoom meeting atau Google Meet, langsung aja ngobrol langsung, nggak usah lewat chat gitu loh. Kalau perlu langsung ketemu kayak gitu sih. Oke. Berarti Mbak Farah ini membuka peluang buat teman-teman staf ahlinya Mbak Farah buat langsung sharing aja secara langsung gitu ya Mbak Farah ya. Oke. Untuk tugas seorang kadep udah nih ya. Nah, sekarang untuk yang pertanyaan paling terakhir nih, suka dukanya jadi seorang kadep nih gimana? Harus jujur loh Mbak Farah ya, biar kita nanti ada pandangan nih kan. Iya. Ini mau sukanya dulu apa dukanya dulu ini? Biasanya dukanya dulu ya teman ya, nggak enaknya dulu. Oke, dukanya dulu nih. Dukanya jadi seorang kadep. Ini sharing aja ya. Dari pertama aku jadi seorang kadep itu nggak direncanakan gitu loh. Awalnya itu nggak direncanakan mau mencalonkan diri jadi seorang kadep, itu nggak sama sekali. Gara-gara itu saya itu jadi malah saya itu jadi kadep terakhir di departemen ini, maksudnya di himpunan. Karena saya itu emang nggak mau kerja itu di depan orang, itu nggak suka kayak gitu loh. Maksudnya kerjanya itu lebih suka di belakang layar. Pokoknya jadi seorang kadep itu ceritanya lucu, sampai didatengin di rumah itu ada Mas Dedi, Mas Randi sama Mas Oneng itu datang ke rumah. Dia bilang kalau saya nggak mau jadi kadep, dia nggak mau pulang dari rumah saya. Ya itu antara pertama terpaksa daripada nggak pulang, tapi akhirnya enjoy juga jadi seorang kadep, karena ya mereka sudah percaya sama saya, tentunya harus nggak boleh mengecewakan kepercayaan orang lain, jadi ngejalannya itu enjoy kayak gitu. Kemudian dukanya nggak ada sih, kalau dukanya nggak ada, pokoknya dibawa enjoy aja. Buat teman-teman yang di sini mau jadi kadep, silahkan, saya persilahkan, karena nggak menakutkan ya teman-teman. Bayangkan, pokoknya intinya tetap jaga komunikasi, semua itu pasti ada solusinya. Kalau memang kalian mentok nggak tahu solusinya, bisa tanya ke kepala kadep yang sebelumnya, atau tanya ke aku langsung, itu nggak apa-apa kayak gitu. Soalnya ya memang seperti itu jalannya sebagai seorang kadep. Kemudian kalau sukanya, banyak sih sukanya sih, lebih banyak sukanya daripada teman-teman baru, kemudian bisa kerja sama orang-orang yang baru kayak gitu, terus berkesempatan buat memimpin, kayak kan nggak semua orang dapat kesempatan buat memimpin kan. Nah ini adalah keputusan yang sangat bagus yang saya ambil, atau yang nggak pernah saya sesali juga, seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan tips dan trik dari Mbak Farah nih, kalau jadi seorang kadep mending dibawa santai aja gitu Mbak ya. Jangan terlalu tegang, overthinking, itu nggak ada. Pasti semuanya itu ada solusinya kayak gitu ya Mbak Farah ya. Waduh, kita dapat banyak banget nih teman-teman manfaat dari Mbak Farah. Semoga nanti di kepengurusan selanjutnya bisa lebih baik lagi ya Mbak Farah ya. Dan pastinya nanti jangan sungkan-sungkan buat tanya-tanya kadep dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke Rifa, itu saja mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke kamu. Oke, baik. Terima kasih Kak Nafa dan juga Risma atas pertanyaannya. Saya ucapin terima kasih banyak banget buat Mbak Farah yang udah bantu kita jawab-jawab kekepoan tentang bagaimana sih himpunan mahasiswa Departemen Manajemen, terutama dari cerita-cerita si Kadep Bakor. Mbak Farah, sebelumnya kita juga mau mohon maaf ya Mbak apabila tadi ada salah kata atau kekurangan dari pertanyaan kita yang menyinggung hati. Saya mewakili teman-teman mau ngucapin makasih dan juga mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu Mbak Farah lagi. Sama-sama. Oke Mbak Farah, mungkin itu aja, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Farah. Ya.